اللهم نوي صلى ونصلي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 198 lah. Dan janganlah pula engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau. Ini kita adab kita inilah terhadap apa ngarannya kenalan nang bukan sahabat nih. Lalu inya datang lawan kita inilah nama memuliakan. Nah, kita menyambut kada apa tapi jangan rasa himbang mana kita di hati, nah rasa di sanjung, jangan disedin. Dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, nah tertawa kada apa, tapi di hati kita tetap jakah mengembalikan inya memuji ampunnya juga, nah yaitu Allah Subhanahu. Karena alhamdulillah itu pujian itu ada 3, diantaranya ada puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada hamba Allah, puji hamba kepada Allah, ada puji hamba kepada hamba. Jadi hamba berpuji-pujian kembalikan itu adalah alhamdulillah. Nah, pujian itu milik Allah. Nah, jadi supaya kita selamat. Nah, jadi orang memuji kita kada apa tapi kita mengembalikannya. Nah, mengembalikan apa ngarannya pujian itu kepada Allah di hati kita. Nah, ini kan masalahnya tasawuf ini kan masalah hati lah. Nah, ini paling berat nang di hati ini ya. Justru itu nang dipandang Tuhan hati juga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ada lagi waniyatikum ya. Allah tidak memandang apa ngarannya rupa kamu, badan kamu, tetapi yang Tuhan pandang hati kamu. Nah, ya kita berdoa, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hai orang yang membolak-balikan hati, siapa? Allah taala. Ini hati ini bawa-bawa nih. Nah, ya Allah, tsabbit qalbi, tetapkan olehmu hatiku ala hati ulun ya, ala dinik, atas berpegang dengan agama sempian. Jangan sampai hati ulun ini condong kepada selain pian. Jangan ada ulun beribadah tidak karena sempian. Nah, supaya kita tahu nang itu ya kita tuntut ilmunya tadi. Nah, diantaranya ilmu tasawuf, ilmu adab. Namun kita kadang menuntut, kita kena dituntut lah. Nah, karena kafa bil mar'i, cukup jar seseorang itu aliman ya apabila kita adalah minta puji, nah mengharap makhluk atau apa ngarannya minta puji ya juga adalah, nah atau kita apa ngarannya dipuji orang senang atau kita mengharap makhluk, itu membuktikan kita tuh ngarannya jahil ya, jahil menurut agama. Karena dalam kitab kafa bil mar'i aliman an yahsyallah wa kafa bil mar'i jahilan an tu'jiba binafsih, itu rawahul Baihaqi. Ada hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi, cukup aja sidin seseorang itu alim apabila inya takut lawan Tuhan. Nah, takut lawan Tuhan ini artinya inya kada mau merasa apa ngarannya inya punya apa, punya sifat kebesaran, nah, sombong, nah, punya apa ngarannya merasa dia yang paling hebat,
merasa inya nang sugih, merasa inya nang punya pangkat, merasa inya nang alim, inya takutan itu. Karena nang semuanya itu milik Allah. Andai kata dia ada itu hanya titipan. Nah, jadi itu amanah namanya lah. Nah, jadi cukup seseorang itu alim apabila nya takut lawan Tuhan, dan cukup pulang seseorang itu jahil menurut agama lah, menurut agama bahwa dia bangga terhadap dirinya. Nah, itu cukup aja jangan Nabi sudah orang itu jahil. Nah, jadi supaya kita selamat daripada kejahilan tadi, kembalikanlah apabila orang memuji kita, kembalikan dia memuji Allah, pandangan hati kita. Nah, sama aja kita beramal adalah beramal biar sedikit tapi memandang ni anugerah Allah, bukan dari seorang tu bagus daripada banyak amal tapi memandang dari diri seorang. Ujar dalam kitab kenapa? Qalilul amal, sedikit amal. Qalilul amal itu artinya amal nang manfaat lah, kalau alif lamnya itu bang, artinya amal itu sedikit ma'a suhudil minnah. Nah, amal sedikit tapi memandang ini amal berkat pertolongan pian ya Allah, berkat anugerah pian ya Allah. Ulun kau sembahyang na 2 rakaat berkat pertolongan pian ya kapian kadang ulun kada kawa. Nah, dipandang ini adalah anugerah Allah, rahmat Allah. Dan apalagi anugerah Allah itu lebih baik min katsiril amal ma'a suhudit taksir, lebih baik daripada banyak amal tapi memandang bahwa sorong dia kah, nah mampu mengerjakannya. Karena sorong waktu anum banyak ketinggalan, banyak kealpaan, lalu sorong nak berhimat karena sorong ini mampu mengerjakannya, merasa sorong ini, nah itu nang kada bagus. Padahal di amal banyak bagus sudah, tapi mandang datangnya dari sorong bukan daripada pertolongan Tuhan. Baik sedikit tapi mandang ni anugerah Allah, tapi ini memandang daripada nikmat Allah, tak hebat nih tuh jar. Ilmunya banyak bang bulang amal, memandang ini dari pertolongan Tuhan, aku kawanak ini sebab Allah Ta'ala nulungi, sebab anugerah Allah, sebab apa berkah apa karunia Allah, apalagi rahmat Allah. Nah itu pandang kita hendak itulah. Nah cuman sedikit tadi tapi berkualitas daripada banyak tapi kada berkualitas tadi niatnya. Nah, dan ketika mereka memuji engkau secara berhadap-hadapan, nah jangan merasa kita bangga. Dan ketika mereka menunjukkan rasa cinta, kecintaan kepadamu, nah usahlah ke orang cinta long kita kada, cuman kita supaya selamat nih. Nah ikam disayangi orang, nangah ikam diholasi ikam hebat kalau ikam mau bangga misalnya seorang di hati, nah bahaya nih. Nah maka itu apabila ujub-ujub menghabiskan amal, amal. Karena apabila engkau coba memeriksa hakikat, nah daripada penghargaan itu, orang yang memuji kita, kalau kita teliti halus-halus insiden, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Mungkin 1 dari 100 pun susah engkau dapatkan. Nah, artinya penghargaan itu sebenarnya kita tuh kada pantas mendapat penghargaan karena semuanya milik orang lain. Nah jadi jangan merasa kita memilikinya. Jadi penghargaan tuh nang pantas tuh siapa? Nang dapat pujian tuh sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau. Nah jangan merasa bingung pulang kita apabila orang mencela kita. Memang kita ini tidak punya, kita ini kada pantas juga dipuji, tapi kita kada boleh juga mencela orang lain. Cuman andai kata orang mencela kita jangan sarik. Kenapa? Memang kita ini sebenarnya tidak punya pujian juga. Nah, karena nang punya pujian tuh hanya Allah, nang patut dipuji tuh hanya Allah.
tapi kita kada boleh juga mencela orang lain. Ini andai kata orang nih kita banyak benar sudah berbuat baik, nah menolongin dan sebagainya, tenaganya, duitnya, pikirannya, tetap orang menghina seorang, jangan sarik. Memang kita kada berhak dipuji dan kita beramal bukan minta puji juga secara orang Nah, biarlah kita kada dipuji makhluk, tapi kita minta harapan, kita asal Tuhan ja ridho sudah, asal Tuhan ja senang sudah. Nah ya justru kita beramal semata-mata karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu orang tuh alim namanya karenanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal tidak karena makhluk. Bila karena makhluk artinya orang tuh kada takut lawan Tuhan. Jadi jangan merasa heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan memarahi terhadap tindakan mereka itu. Nah jadi orang nih memarahi mencela kita jangan marah. Nah, karena apabila engkau menyadari hal itu pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Lamunnya marah sama eloninya juga. Kita nih berbuat baik sudah banyak banget sudah kebaikannya kita nah misalnya di sini, tapi tetap ya kita dicela orang, tetap ya kita dihina orang, jangan disariki. Lamun menyariki sama eloninya juga. Nah, lawan ulun ingat ujar abagullah kita nih asal jangan tersalah jalan Tuhan, jangan tersalah lawan hukum agama, lalu orang kada ketujuh lawan kita, mahirin kita, menunjukkan kita tuh dapat nikmat jasidin. Nah, jadi apabila orang mencela kita atau menghiri kita, menunjukkan kita tuh dapat nikmat. Orang dapat nikmat maulah sedih, maulah kita membalas, kita membalas juga. Nah, ini sama ngarannya, kada jadi dapat nikmat lagi, bisa menjadi nikmat. Nikmat tuh bala. Kalau nikmat kenikmatan, kenyamanan. Kalau nikmat dengan kop lalu siksa lo bala Nah, ham agama adalah suatu orang yang punya agama, ya ujar Sayyidina Anas, tidak ada seindah Islam, tidak ada agama seindah Islam asal mau memakai. Nah, jangan pun dirinya nyaman, orang lain pun di samping orang yang berilmu pengetahuan yang memakai nyaman asal dipakai. Pantasan Imamul Haddad berkata, al ilmu alaika hatta ta'mala. Ilmu itu bisa membinasakan dirimu kecuali engkau mengamalkannya. Sehingga engkau mengamalkan itu ilmu hanya menempat lawan kita. Oh gitu, kok kada kena nutut ilmu jangan kok kada kalau lagi mengamalkan jangan tuntut ya ilmunya. Karena ada saatnya karena kalau kita memakai, karena ada ilmu. Al ilmu ya'ti bil amal. Ilmu itu kan akan datang mengamalkan. Aja cari dulu tuntut ilmunya. Karena ada aja. Ini berkat majelis tuh ada kena. Artinya berkat perkumpulan yang baik tuh kena. Nah di situ kena Tuhan menurunkan rahmatnya, maghfirahnya, ridhonya. Kada hari ini, mungkin hari esok, kada esoknya. Ada kena kita mendapat karena rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nang berubah 100%. Berkat majlis. Nah, bukan berat gurunya, ada berkat inya hadir di situ. Nah, ada kena nang doanya tuh diijabah oleh Allah. Apalagi 40 pasti ada nang kabul, apalagi berada di hadrat Allah. Nang mana kata Allah, wa a'taitu ma sa'alu, akan kuberikan sesuatu yang mereka minta. Nah, inya kita beribadah itu kada mesti pang kita lah harus nang kita di sejadah aja bebacaan aja lah. Nah, kita kada mengganggu orang juga ibadah juga. Nah lah, kita kada kada bikin rusuh di kampung juga jadi kebaikan juga. Kita mesam dan orang ibadah juga kada mesti nang harus nang batas beh Jepang. Agama tuh luas bukan sempit ya. Ibadah itu tidak terletak di situ saja. Nah, aku ni kada kau beramal, kada kau baca Quran, kada kau berzikir, tapi aku ya kah insyaallah ringan je tangan, pina sabak-sabak ku kumpulakan. Itu ibadah juga namanya. Kadang-kadang nang
nang kita anggap enteng tuh kadang-kadang itu sekalinya nang manfaat benar kadang-kadang. Nah. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu, bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapamu sendiri. Engkau berani menyebut-nyebut akan mereka di belakang. Nah, artinya apa? Apabila orang suka seperti itu, nah kita kena membalasnya, kena ujung-ujungnya kena kita wani juga kena ulang menyumpahi kena guru kita, karena kita ini suka mahwa tadi bisa pulang jangan pun guru kita mama abah kita pun kena bisa menyambati juga kena apabila menagur nano atau menyambati ikam ini nih harus melawan kena nyata. Nah bisa melawannya pada nih guru nih pada ibu, orang tua nih lah. Dengan kata lain mengupat jasidinlah, nah menyambat, nah artinya menjabat nang menyambat nang kejelekan-kejelekan dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Artinya apa kayak ini? Artinya apabila sifat orang tuh nah kada lah menurut agama kada baik jangan ditiru. Justru itu pantasan hadis Nabi adalah ujar Nabi salasun ada 3 golongan nang pihi hasabahullahu yaumal qiyamah hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 macam nang padanya itu kena inya mendapat hisab sangat mudah dan kena dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Siapa ini? Yang pertama, nah berat jopang nih lah, tapi ini sesuai aja pang hasilnya surga ini. Pertama adalah tu'ti man haramaka, engkau selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang tidak pernah memberikan kebaikan kepada kita. Orang tuh kada pernah berbuat baik kepada kita, bahkan inya mencela kita, bahkan inya menghina kita, bahkan menyambati kita. Kita membalasnya dengan kebaikan. Kada kau memberi dengan duit, dengan doa, ya Allah berikan inya rahmat, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan rezeki yang banyak, ya Allah sehatkannya, ya Allah jadikan keluarganya harmonis, ya Allah macam berat pang ini kah orang jelas-jelas ini menghina kita, kita membalas dengan kebaikan, pantasan wadahnya tuh adalah surga. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Nang ketiga adalah orang tuh nah berbuat zalim tapi kita mudah mengatakan kau aku maafkan, apalagi membalas. Kadang membalas nih. Ah iya tadi. Nya kadang membalas malah dengan kata maaf nang terdengar di mulutnya. Kadang kita bah nyumpahin dia lombalas jangan. Inya apabila kita nih mendoakan orang itu kena mantulnya tuh pada kita juga. Koler nenda akan sugi jar, koler nenda. Itu kena tablik lawan kita juga. Cuman karena kebaikan hati tadi, kebaikan hatinya dia mendoakan orang yang berbuat jahat, yang menjolim dia, bahkan dia mudah memaafkannya. Pantasan kena hisabnya tuh mudah, ringan. Nya apabila hisaban yasiro, jelas sudah ini sudah ahli surga. Ya kajal ada hadis Nabi man husiba udziba, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab pasti akan disiksa. Lamun kada baca sarahnya luput aja paham kada enggak itu aja pahamannya. Jadi apabila dihisab disiksalah. Sekalinya keterangannya sarahnya nukisa sekalinya dikoreksi. Nah apabila pina dikoreksi benar, nah hisapnya itu pacangan disiksa tuh orang tuh. Contoh, ini razia misalnya, nah razia
lamunnya pina diperiksa benar oleh polisi ini pacangan karena tilang nek ya kada lamunnya daripada kepada aja selamat ini model kayak itu tah. Nah artinya ya kita berdoa Allahumma hasibni hisaban yasiro aja lah, ya Allah hisablah kami akan hisab yangmu, artinya nih daripada kepada aja nih lah nah, surga tak. Nang ketiga amalan masuk surga, nang amalan mudah dihisab adalah nang ketiga engkau menghubungkan kekeluargaan wa antasila man qata'akan Nah, artinya bahwa engkau menghubungkan apa ngarannya kekeluargaan kepada orang yang memutuskan kekeluargaan. Orang itu kita sudah putus hubungan, kita tidak ada lagi keluarga, tapi tetap saja kita merasa memiliki keluarga, tetap aja munya kada mau inya kita ke rumah inya kada mau tetap aja kita doakan inya atau pina ada kena dijulungi amun antara kadang kepada itu nerima kada cuman kita tetap berbuat baik lawan inya, tetap menghubungkan kekeluargaan padahal inya memutuskan kekeluargaan lawan kita. Berat pang ini ya kada orang deh kada mengakui keluarga, kita mengakui keluarga, pantasan wadahnya sorga, sorga. Dan putuslah sudah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, karena tadi saling bercela-celaan tadi, apalagi nang disambati keluarga, apalagi disambati orang tua, nyata sudah harta dan pangkat nih kena akan putus kada lagi. Sikung kena ikam kada mewaris ini apa sebagainya. Kenapa? Karena saling cela ketujuannya mencari keaiban orang lain tuh orang yang dicari itu kebaikannya. Justru itu agama melarang mencela orang lain. Kalau hendak mencela orang lain, kita gin banyak punya koreng. Kalau hendak mencari koreng orang lain, koreng kita gin banyak ya kada. Jadi agama tuh kadang mau benar hendak menyakiti seseorang Jadi jangan suka mencari koreng orang lain. Koreng kita masih banyak lagi. Bisa tak banyak koreng kita pada orang lain, cuman ditutupi Tuhan banare. Jadi kalau kita berkumpul ya kanya kawa ya kan ditampaikan Tuhan lah penyakit kita, kekurangan kita, koreng kita asilah telah dosa nih diumpamakan koreng. Ini saya orang berjauh pada kita. Bahkan jadi dekat lawan kita karena disembunyikan Tuhan koreng kita, penyakit kita, keaiban kita, keburukan kita. Masa kita ya mencari aib orang lain? Jadi supaya itu jalan tadi, Nabi meninggalkan ilmu. Ingat kalau pesan Nabi terakhir ketika Nabi hendak meninggal di kumpulan Nabi sahabat nih sudah kada laus lagi Nabi para meninggal sudah nih. Sembahyang sin berduduk aja waktu itu. Napa jisidin? Ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, antum fi widain wa kanafih. Ikam itu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala keperluan ikam sudah dijagakan oleh Allah, ikam dipeliharakan oleh Allah, tapi syaratnya satu aja, alaikum bitaqwallah. Syaratnya satu. Lazimi takwa kepada Allah. Takwa itu menjunjung perintah. Apa perintah Allah? Kita disuruh ruhama ubainahum, saling tolong menolong. Apalagi kita sebagai petugas masjid, baik kan sudah baik nih tempat nang sakral ini, tempat nang mulia. Ayo kita muliakan hati kita sesuai dengan tempat nang mulia. Mudah-mudahan dengan kita berhadam di sini menjadi jambatan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu yang kita harapkan. Tempulu kita berada di tempat yang mulia kada gampangan pian datang ke sini aja ke masjid. Ujar Nabi ada 3 macam
tiga macam nang mendapat kanaungan ya di bawah arasnya Allah, yaumal la dzilla illa dzilluh, tidak ada kanaungan kecuali kanaungan Allah. Nang pertama al mutawaddiu bil makarih, dia berudu dengan sempurna walaupun menurut nafsunya nih ya kah kada ketujuh bahari dingin kayak ini nah baudu menyempurnakan nah liput nah sunat-sunatnya digawi waktu kumur istinsak sebagainya. Nah ini orang ini karena mendapat kanaungan Allah Subhanahu wa taala. Nang kedua adalah nah apa bahasa Arabnya nih cuman kada ingat lah, berjalan menuju masjid. Nah apa kalimat itulah at-thariq ilal masjid kah hanya lagi lah, cuman berjalan menuju masjid. Kira-kira kalau hendak ke masjid sini kita hendak bedom sini lah kah? Tidak, tentu saja untuk beribadah, baik itu karena memfel, baik itu azan, baik itu jadi imam, baik itu apa sebagainya. Ingatan ini ibadah. Justru waqad niat qoblal amal, dahulukan niat, pasang niat dulu hanya kita begawi supaya nang kita gawi itu jadi amal ibadah nang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nang ketiga apa nang ketiga lah, nah hilang sinyal matanya. Cuman ingat tadi menuju ke masjid itu juga deh nalunganlah. Nah itu amalan nang mendapat kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Nang ketiga nah apa nah astagfirullah, hilang sinyal lah. Cuman tadi saitnya datang ke sini nah baik manu parapen apa sebagainya ya kah atau makan itu jadi ini adalah amalan kita kena mendapatkan tenda. Tenda kena di padang mahsyar. Coba pian mun bisalah orang nang ke Arafah mun kada tenda umang itulah umah panasnya ya kah. Dalam tenda itu kan aslinya negara itu ya panas saja. Ini karena dingin adem. Kenapa? Sekalinya orang tuh suka menuju masjid asal niat baik ya. Ini di masjid berhilangan sadang aja ini. Sadang kemana bulikakan? Orang guring sini ya Allah, orang hendak menghadiri haul haro berhilangan sadang sampai anggit kaumnya hilang juga sadang kalau sedang ini. Kemana membulikan meruginya hidup orang pada badannya mengambil berkah daripada aulia Allah. Maka karena kita kada kawa kita tanpa pertolongan aulia, tanpa pertolongan Nabi kada kawa kita kada selamat sana. Ujar Gus Baha amal nang apa aja hebatnya kita kada kawa kita tanpa syafaat ya sidin. Gus Baha tuh orang alim, abahnya alim benar juga. Kita nih pasti perlu syafaat. Nang punya syafaat siapa? Hanya 3. Pertama Nabi, nang kedua ulama, nang ketiga syuhada, orang mati syahid. Syahid itu ada 2, ada syahid dunia akhirat, orang berperang fisabilillah karena Allah. Nang kedua syahid akhirat, orang nuntut ilmu, orang nang bahadam di masjid dengan niat nang bujur. Itu syahid akhirat itu kan akan bersyafaat dia. Asal niatnya bujur. Niat gini dulu, ya kah? Nah apalagi Nabi sudah apa Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngini aja mungkin nang kena kawa kita menjadi kenyamanan di akhirat. Mun kita beramal tahu tadi ya kah macam-macam kita inilah kekurangan banyak kita. Nang kita harapkan berkah itu aja lagi. Nah maka orang alim ini kena nih ini orang ziarah orang sini guring bayar sekarang sini 2000 sini nang guring 2-3 hari memberi makan ini nah sebagainya barian orang alhamdulillah barian ban orang nah dibariakan makan pulang alhamdulillah ya kada dilayani pulang apa sebagainya sekalinya ada jadi antara itu nang mengambil kada tahu siapa itu ya kah kaman membulikakan maksiat itu ada 2 ada kullu maksiyah setiap maksiat bisahwatin nang didasari dengan syahwat. Ya kalau ambil gitu orang tuh kan pengen nyaman, kalau dah pengen berduit, ya kalau pengen kawan nukar ini sebagainya lah. Nah ini yurja gufranuha, ini karena diharap aja karena keampunannya. Apabila minta ampun karena insya Allah diampuni aja. Karena timbulnya itu maksiat dari syahwat, artinya karena ini mau rujuk asal mau bertobat. Ingat taubatnya orang nama ambil itu membulikakan kepada ampunnya. Kapan membulikakan? Nah ini nang alihnya. Maka apabila ambil orang dibulikakanlah orangnya.
ambil celengan orang nang ulang nyumbang 1.000 ka mana bulikaannya deh baik mun kabulikan ka celengan situ juga. Nah lalu pulang wa kullu maksiyatin bikibrin, setiap maksiat nang didasari dengan sombong, la yurja gufranuha, itu kada diharap kena keampunannya. Siapa? Coba kita contoh. Iblis itu maksiat kada? Maksiat karena tidak taat kepada perintah Allah. Ujar Tuhan, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis kada mau sujud karena apa? Karena sombong. Di ayat lain kenapa nyawa lima kholak apa ya Tuhan? Kenapa nyawa kada mau sujud wa iblis? Kenapa jawab iblis? Jawab iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ulun dijadikan daripada api, Adam daripada tanah. Terhebat ulun daripada Adam. Nah, sombong ada. Inya maksiat karena sombong. La yurja gufranuha, kada diharap keampunannya ini. Artinya kada harapan minta ampun karena dasarnya sombong. Tapi kalau dasarnya lantaran syahwat, nah ini karena mau aja karena minta ampun, tapi minta ampunnya bagi orang nama ambil membolehkan ini minta halal dulu tak. Jadi janganlah kita mengambil orang yang jelas orang berbuat baik lah, rugi kita diberi makannya anak bini, ya Allah ruginya orang padanya nah membawa keberkahan kita, ya Allah misalnya mengambil kesempatan, ya Allah naudzubillahi min dzalik. Bukan di sini aja, banyaknya di tempat-tempat yang lain. Kasihan orang kehilangan. Allah Akbar. Kemana boleh kan? Itu aja orang tuh kira-kira jarang pada dengar tuh. Amun pada dengar insyaallah ada berkat majelis tuh ada. Karena orang nang pada dengar itu jarang pada di majelis nih 5 macam. Kalau kamu lihatnya di antaranya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat itu kena nang bikin kita tuh kena sadar kena. Aku ini banyak kealpan, banyak mana kurang ini. Batobatnya asal jangan ruh masih tenggorokan ya, dan matahari belum berada di barat, minta ampun, diterima tobatnya. Ini hebatnya umat Rasulullah, dosa nang apa aja hebatnya minta ampun, tembak sebulang lah. Nah jangan taubatan nasuhan nang kada hendak lagi mengulangi. Karena apabila kita punya dosa tapi kita mengekalinya, walaupun dosa itu kecil tapi kita mengekalinya, itu jadi besar, namanya golil pasora jabalan, sikit demi sikit akhirnya jadi bukit. Ya nang dalam kitab dah ngapa jar la saghira ma'al israr, tidak dikatakan dosa itu kecil kalau dia selalu melakukannya. Wala kabira ma'al istighfar, tidak dikatakan dosa besar kalau dia langsung beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunnya kada hendak lagi mengulangi. Nah, taubatan nasuha ngarannya, tobat nang kada hendak lagi mau ulangi pekerjaan ini hendak baampih bujur. Nah, maka bila baampih menyesali maka disayangi Tuhan. Maka bila Tuhan sayang nyaman hidup, asal aja mau bujur-bujur baampih. Maka itu nang sangat dikhawatirkan oleh iblis. Apabila hamba Allah inilah bertobat dengan penuh penyesalan, itu banyak benar keberkahannya. Justru itu iblis sangat sarik bagi orang yang suka bertaubat. Wah ya apa aja bertobatnya memang bagus itu. Kalau dalam Quran ya kah, wabil ashari hum yastaghfirun. Nah orang-orang soleh itu beristighfarnya di waktu sahur, karena waktu sahur itu langit terbuka. Nah Allah Ta'ala menurunkan keberkahannya sepertiga malam terakhir dari jam 2 sampai jam 5, karena 12 semalaman itu 12 jam, dari jam 12 jam bagi ada jadi 12 jam bagi 3. Nah 4 kalau lah, nah 4 jam, jam 6 jam jam 6 jam 7 jam 8 jam 9. Ini sepertiga malam pertama katanya, jam 10 11 12 jam 1. Nah sepertiga nang kedua, sepertiga malam terakhir. Nah jam 2 jam 3 jam 4 jam 5. Nah minta di situ artinya asilah orang munjun adalah nah sesoreannya kita matuk benar daripada tengah hari modelnya dah.
Nah, mainta-inta nang penuh barakah itu apa? Usalinya sepertiga malam terakhir. Nah, itulah adat orang solih. Nah, bangunnya tengah malam. Kita kada kawa jam 2 kawa jam bangun. Batu kada guringnya kena timbul subuhnya lewat. Nah, luput juang ini ya kada lah. Ayo sudah separak subuh, ayo kita bangun supaya subuhnya jangan melaur. Munnya bangun tengah malam subuhnya melaur, rugi ngarannya. Ya kan? Nah, rugi ngarannya. Nah, apa sih Din? Nah, dan putuslah harapanmu daripada harta pangkat dan bantuan mereka, karena orang yang tomak akan pemberian orang lain. Nah, justru itu tomak ini ya kan menginginkan pemberian orang lain, menjadi rugi di hari kemudian, yakni di hari kiamat lah, dan menjadi hina di dunia ini. Jadi orang yang tomak meminta-minta lawan apa ngarannya? Lawan orang lain lah. Nah, tomak itu artinya rakus benar. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lamun seorang dasar memerlukan benar nih, lalu ia bermurah hati menolongimu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah, bersyukurnya kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya. Nah, siapa yang menggerakkan orang sugih ini atau orang yang mau memberi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la ilaha la muharrika tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. La ilaha la musakkina illallah, tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah. Jadi gerak dan diam itu kehendak Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala juga, jadi kita patut bersyukur kepada Allah. Dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongimu itu. Nah, karena dia membantu. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, bang aku minta bantu, nah aku kada kau minta maaf lah. Nah, di bapang ini maka jangan engkau persalahkan kan, ini jar kalau nolongi kami kada bakawan, jangan. Nah, dan jangan engkau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain. Nah, aku tadi minta tolong lawan itu jar, nya kada mau memberi jar. Apik bener jar. Ini janganlah mencari pulang kesalahan orang lain. Jangan. Karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan, akhirnya lalu ini lawan orang itu jadi musuh. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keozoran dari orang lain. Nah, jadi apabila kita minta bantu, minta tolong apapun ya kah, lalunya kada kawa, ya biarlah sudah, artinya jadilah kita orang nang apa ngarannya, orang yang menerima keozoran. Ikam kada iya kada apa ya, hanya aja mudahan kan lain kali kamu kau nolongilah, itu ya sudah. Jangan disambat ban itu jar kada nulung lalu jan ini. Ya jangan biar. Nah, biar sudah. Ini kan orang tuh lemah menolongi kita. Memang dasar kada kawa. Lamun orang tuh bang kawan nolongi kita kada mau, nah ini terlalu juga pulang. Ya kita ni ruhama ubainahum, ya kita ni bersaudara, innamal mu'minu ikhwah, hanya saja dengan ada tuh hasil mulang orang beriman itu bersaudara. Kenapa orang bersaudara? Orang ini bersaudara, nang saudaranya minta tolong, kebetulan ini dasar hajat akan mana nih? Masa kita kawan menolongi, kenapa kita kada membantu? Ini terlalu juga pulang ini ya kada. Nah, itu adalah tentu saja menolongi sekedar kemampuan kita. Nah, dan hendaklah engkau jadi seperti orang yang mukmin lah. Dan jangan engkau jadi seperti orang munafik, nah yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Nah, bahan itu jar kadang kau diharap tuh jadinya ini menyambati. Nah, dan itu munafik ini ketujuannya mencari keaiban, kelemahan orang lain lalu disebarkannya. Nah, justru munafik ini lain dimuntung, lain di hati. Pantasan munafik ini anaknya paling bawah daripada neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal itu kan dataran yang paling bawah. Dia di asfal. Andakannya ya Allah di bawah mana Allah lenyak. Nah, itu orang munafik. Karena ini bermuka dua, di hadapan bagus tapi di hatinya marangut. Nah, ini bahaya nih. Nah, ini musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, pagar makan buah-buahan, tanaman.
buahnya dimakannya. Nah, dan hendaklah engkau berkata dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku karena keozoran yang tidak dapat dielakkannya. Memang ini dasar kada kawa, biar ya sudah kayak gitu ya. Sedangkan keozoran itu tidak aku ketahui. Nah, apakah keozorannya cuman kada kawa? Mungkinnya ada kebetulannya dasar kada ada hajat yang lain, jadinya kada membantu aku. Biar ya sudah. Nah, ini memang orang tuh dasar kebetulan kada membantu kita. Jangan disabarkan kepada yang lain. Nah, anda kita kawapang ya tolong ya, mun kada kawa lawan duitnya lawan tenaga, kada kawa lawan pikiran barang. Nah, kayak itu ta. Nah, dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Nah, ini pulang apabila orang tu pancangan kada pina mau menerima nasihat juga, jangan diberikan nasihat dulu, kena sadarkan dulu, atau beri makan nasi sup kah dulu ya kah. Nah, nasi sup uah kah dulu, sudah kenyang hanya diberikan nasihat. Nah, sudah kenyang kelaparan diberikan bisa ada mau juanya. Nah, jadi apabila orang ini tanda-tandanya pindah kada mau juga pindah menerima, jangan diberi nasihat dulu. Nah, kayak itulah, apalagi orang hartan pusang itu ya kada. Nah, janganlah sampai lah. Belum kah? Nah, jadi kita boleh lihat dulu lah. Nah, kalau hendak memberi nasihat, kalau tidak maka mereka akan menolak nasihatmu ialah. Nah, karena tadi lihat sikon lah, nah kondisi lah. Nah, jadi kita napa ujaran dalam ujar Sayyidina Ali kayak ini jelah. Nah, kita minta pandang lawan Tuhan tentu jasa pandang Allah Ta'ala itu sesuai dengan agama. Nang ujar Sayyidina Ali, kun indallah khairun nas, jadilah kamu menurut Allah sebaik-baik manusia. Tentu saja kita orang ni kada membari ya kada pian kada omatu kada apa, mudahan pian kena lain kali, mudahan pian sehat, mudahan pian murah juga apa sebagainya. Jangan mahamuk, jangan kada macam-macam. Nah, atau misalnya nang diminta itu deh, nah aku kada kawal aja kena lain kali lah. Nah, ini kebetulan ini dasar kada kawa. Ada aja cuman masih banyak lagi hajat yang lain, kada kawa dipaksa juga ya kada. Nah, cuman apabila kita kawa, kada salah kita bantu sekedar kemampuan kita. Jadilah kita sebaik-baik manusia menurut Allah. Allah tuh maha baik, maha pemurah, maha pemberi, maha kasayang, maha segala-galanya. Nah, lalu pulang wakun indan nafsi syarrun nas, jadilah kamu menurut dirimu orang nang paling jahat di antara manusia. Aku ini sudah nang paling kada bagus, aku sudah daripada yang lain. Kira-kira kalau kita mengaku kita nang kada bagus, kada wani kita menghina orang lain, kada wani kita menyambati orang lain, kita nang kada bagus. Itu ujar Sayyidina Ali, kun indan nafsi syarrun nas, jadilah kamu menurut dirimu ikam tu sudah nang paling kada bagus di antara manusia. Kira-kira kalau kita nih mengaku kada bagus, punya kekurangan, kada wani kalau kita menghina orang lain, kita nang paling kurang, kita nang kada baik, kita nang paling kada baik. Orang kada baik tapi kita lebih kada baik. Artinya kita kada wani menghina orang lain, kada wani hendak macam-macam karena kita merasa diri kita nang kada baik. Nah, sesuai dengan doa Nabi, Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni sabran wa ja'alni fi aini sogiron, wa fi ayunin nasi kabiron. Itu doa Nabi. Ya Allah, jadikan ulun, Allahumma ja'alni syakuran, jadikan ulun ya Allah pandai mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa ja'alni sabran, jadikan ulun dapat sabar menerima balamu ya Allah, dan jadikan diri ulun memandang ulun wa ja'alni fi aini, jadikan pandangan diri ulun ulun ni adalah hina, ulun memandang diri ulun ni orang nang hina, orang nang kada baik, tapi wa fi ayunin nasi kabiron, namun pandangan orang lain terhadap ulun besar ya Allah, mulia ya Allah, tapi ulun memandang diri ulun nang kada baik. Dia merasa nang kada baik. Nah, jadi kada mau kita menghinakan orang lain karena dia merasa nang kada
kada baik. Nah waktunya sudah sampailah. Nah ini jangan dulu nang lu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran, tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan diluaskannya rezeki kita yang halal sehingga dapatkah kita melangkahkan ke Makkahul Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan diselamatkannya kita semua dan keluarga kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita keluarga kita juga mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah, mati beriman sempurna, dan mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi famtanna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa bina bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tazhab barakati ulumi anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'at ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha, taqabbalallahu minkum. Allahu akbar, Allahu akbar.